Indonesia ini nggak bisa ditunggalkan. Wacana keilmuan itu juga mampu membuat orang sadar. Sebenarnya ada problem hubungan ya, relasi antara sesama penganut. Baik, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Merdeka! Merdeka. Bagaimana kabar Bung Maulana Jannah? Alhamdulillah sehat. Di tengah ingar-bingar peta perpolitikan baik di tingkat internasional dengan isu perang dingin yang akan memicu perang dunia ketiga, isu nasional tak kalah penting, tahun politik pesta demokrasi menyambut 2024, dan isu lokal di Priangan Timur juga memanas karena residu dari kepentingan-kepentingan yang tingkat nasional. Kita bertemu kembali dalam acara Sabulang Bentor, ngobrol ngalor ngidul perkara bahkan pun yang sepele ya. Iya. Bung Maulana Jannah sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini menariknya begini. Jika kita menarik pada skala nasional, ini sebuah berkah, sebuah anugerah, tetapi juga sesuatu yang sangat menguras energi sebagai sebuah tantangan, bahwa kita adalah sebuah bangsa yang multi etnis. Banyak kajian tentang itu, dan di sini Bung Maulana Jannah tentu sudah sangat menghayati bagaimana kebinekaan mulai dari suku bangsa, bahasa, budaya, dan terfragmentasi ketika ada kepentingan yang paling utama tentunya adalah ekonomi dan politik. Bagaimana ini menurut Bung Maulana Jannah? Iya, kalau bicara tentang Indonesia ya, Indonesia ini kan kalau konteks kebangsaan ya sangat beraneka ragam. Tadi sudah disebutkan oleh Kang Nijar, banyak ras ya. Saya yang sehari-hari ngajar di kampus, ras kita itu kurang lebih, ras suku agama ya, kurang lebih sekitar 400 suku ras dan agama di Indonesia. Dan agama juga banyak sekali ya, bukan hanya mayoritas yang kita saksikan di kita adalah Islam, tapi kalau kita itu lebih banyak lagi di etnik-etnik, di suku-suku itu juga mereka punya agama masing-masing. Sekte ya lebih sepatnya. Sekte, bahkan di dalam di dalam misalnya di Islam sendiri ya, mohon maaf gitu ya, dalam tanda petik banyak juga ya golongannya, mazhabnya, pemikirannya itu beraneka ragam gitu kan. Dan saya tahu betul tentang persoalan itu. Di beberapa agama lain juga, misalnya di Kristen juga banyak sekte-sektenya, kemudian di Hindu, Buddha banyak sekali seperti itu. Artinya Indonesia ini nggak bisa ditunggalkan, baik dalam konteks keyakinannya, dalam konteks kepercayaannya. Nah, tadi kan sudah bicara tentang diversity gitu kan, artinya kan sangat beraneka ragam. Oleh karena itu kan para panding pader di Indonesia ini pantas dulu ketika membuat satu istilah kan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, artinya diversity of unity gitu kan, keberagaman, perbedaan-perbedaan tetapi untuk persatuan Indonesia gitu. Mantap. Saya jadi ingat ini nih Bung Maulana Jannah, kala pertama Gus Dur pulang dari luar negeri untuk menimba ilmu ya. Tahun berapa? 80-an. Sekitar tahun 80-an. Ya, 80 sampai mau ke 90. Ya. Bagaimana saat itu Gus Dur dengan berbagai pemikirannya yang dalam satu kata mungkin ya, multikulturalisme. Ya. Dibawa atau diwacanakan oleh Gus Dur. Pada saat itu mungkin pemikiran itu masih sesuatu yang seksi. Betul. Sesuatu yang menantang, menggairahkan untuk dibicarakan, sehingga banyak organisasi masyarakat yang menjadikan
isu multikulturalisme sebagai program. Kan sekarang ya kita tahu udah berubah ya, ke perubahan iklim dan sebagainya. Kalau dulu itu tahun 90-an mungkin isunya adalah terorisme. Iya. Dalam tingkat internasional yang masuk ke nasional isunya tentang terorisme. Sekarang adalah perubahan iklim. Nah, Bung Maulana Jana bagaimana? Karena background atau latar kita adalah multi etnik, melihat apa namanya ya, keberagaman itu dalam kepentingan untuk memajukan Indonesia. Karena mau tidak mau begini ya, ya Pak ya, para pendiri bangsa kita kan di sila ketiga itu jelas ya, menitipkan tentang persatuan. Betul. Tetapi kadangkala penghayatan terhadap persatuan itu memang terkendala oleh ego sektarian mungkin ya. Ego masing-masing. Ya seperti itulah gambarannya. Bagaimana? Iya, jadi sebenarnya kan aneka ragam bangsa Indonesia ya, tadi yang sudah kita sebutkan tadi, dari mulai etnis, kemudian agama, keyakinan, kepercayaan, budaya, bahasa juga gitu ya. Saya memandangnya ini sebagai modal bangsa, bangsa untuk membangun negara yang lebih maju. Dan tidak ada di dunia ini negara atau bangsa yang sangat beragam kecuali Indonesia. Nah, kita nggak boleh misalnya kecil hati, misalnya Indonesia ini dengan berbagai macam suku dan ras agama itu tidak boleh underestimate gitu kan. Tetapi harus jadi modal untuk maju, modal untuk bersama-sama bergandengan tangan. Tidak ada lagi kata misalnya kita nggak mau nih dengan si A dengan si B, nggak boleh begitu, karena memang nasib kita di Indonesia ini dilahirkan dalam keanekaragaman itu. Ini sudah takdir ilahi gitu kan. Nah, ini menariknya saya tarik ke konteks ini ya, Bung Maulana Jana. Saya katakan beban saja mungkin ya. Indonesia memiliki beban sejarah. Mungkin perdebatannya bisa berbeda. Ada yang mengatakan 350 tahun dijajah Belanda ya. 3,5 tahun dijajah Jepang ya. Ada juga yang mengatakan tidak begitu, karena yang menjajahnya itu adalah koloninya, para pedagang. Kan gitu. Lepas dari itu, yang intinya adalah bahwa Nusantara ini memang dulu punya luka sejarah terlalu lama mungkin ya dijajah, dan ini hubungannya dengan apa ya, bagaimana merekat kebersamaan, persatuan untuk mencapai mungkin tujuan yang paling mulianya ada di sila kelima ya, Pancasila, keadilan sosial, semua mendapatkan buah dari pembangunan bangsa Indonesia. Nah itu dia, bagaimana menurut Bung Maulana Jana? Iya, jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia gitu kan, bangsa kita sebenarnya sudah ada, dan tadi modal kita kan sangat beragam gitu kan. Kalau kita bicara tentang kolonialisme ke Indonesia itu kan abad 15 itu kan, abad 15, 14, 13, 12 ke bawah gitu kan. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah diperhitungkan oleh kekuatan global gitu kan. Meskipun memang pada saat itu kekuatannya itu kan tadi bercorak kesukuan ya, daerah-daerah yang memiliki kerajaan A, B, C, D gitu kan. Misalnya di Jawa ada Majapahit, kemudian di daerah-daerah lain juga ada kerajaan-kerajaan yang sifatnya tadi sudah diperhitungkan oleh dunia global. Nah, pasca datangnya kolonialisme abad 15 gitu kan, dengan datang Portugis ke Ambon gitu kan. Nah, disitulah mulai ada upaya-upaya untuk melakukan sebuah proses-proses pemunduran bangsa ini gitu kan, baik dari sisi pola pikir, kemudian budaya, dan yang lainnya gitu kan. Dan ini berjalan kan tadi yang oleh Kang Nijar bilang kurang lebih sekitar 350 tahun gitu kan. Itu sangat berdampak pada konteks pola pikir ya, satu, yang kedua budaya, yang ketiga juga mental bangsa Indonesia yang pada akhirnya dikerdilkan gitu kan oleh penjajah selama berabad-abad gitu.
Jadi ingat Kuncaraningrat ya. Apa itu judul bukunya teh? Mentalitas dan Pembangunan. Iya, Mentalitas dan Pembangunan. Salah satunya ya bicara itu. Atau Muhtar Lubis 7 karakter manusia Indonesia, dan itu apa negatif ya. Mungkin begini ya, bukan beban mungkin ya beban lah ya, beban sejarah itu yang kemudian di atau terwariskan pada kita sampai saat ini, padahal wadahnya ini kita udah modern ya. Konsep negara itu kan konsep modern. Bagaimana bangsa kita bisa melangkah dan melampaui beban sejarah yang seperti itu? Karena apa? Ya sederhana saja ya. Mungkin dulu ada dua kemungkinan ya ketika menghadapi penjajahan atau kolonialisme. Satu, kooperatif, ya kan? Yang kedua adalah menentang, melawan gitu ya. Melawan. Kan begitu ya? Ya. Nah, tentu dua-duanya punya genealogi pemikiran yang sampai ke kita saat ini. Nah, di dalam pemikiran sekarang ini kan ada yang disebut dengan kajian-kajian setelah kolonialisme. Ya, postkolonialisme ya. Ya, betul. Nah, apakah bangsa Indonesia ini juga mampu untuk merefleksi diri, kemudian melangkah dengan apa yang dimiliki? Tadi sudah starting pointnya udah bagus. Kita ini punya warisan etnik yang multikultural, dan itu menjadi modal yang sangat tidak ternilai untuk melangkah lebih maju. Nah, kendala-kendala apa saja sih kalau menurut Bung Maulana Jannah melihat tantangan ini? Tentu yang paling besar ya kalau kita lihat konteks keindonesiaan, termasuk juga kebangsaan kita gitu kan. Kita ini masih belum bisa beranjak dari mentalitas bekas penjajah gitu ya, kolonialisme itu gitu kan. Dan ini kan 350 tahun kan kalau kita hitung secara generasi ya, itu hampir 5 atau 6 generasi ya, di Indonesia itu masih merasakan bagaimana proses penjajahan yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, ketika Belanda datang atau misalnya Portugis datang ke Indonesia, itu kan awal mulanya kan kepentingannya kepentingan dagang kan, POC itu gitu kan. Tetapi pada akhirnya kan pada pada perjalanannya gitu kan, bukan hanya konteks mengambil rempah-rempah kekayaan alam yang ada di Indonesia, tapi bagaimana mengkerdilkan mentalitas. Tentunya ini mentalitas bangsa Indonesia yang dalam 350 tahun itu dibentuk gitu kan. Orang Belanda atau para penjajah yang datang ke kita gitu kan, bukan tidak mau bangsa Indonesia pintar, karena mereka juga kan membuat sekolah-sekolah untuk bangsa pribumi gitu kan. Tetapi kepentingan mereka adalah mereka hanya sebatas sekolah, dalam tanda petik hanya sebatas sekolah, bukan orang yang mampu menciptakan sesuatu. Jadi kan misalnya orang Indonesia hanya bisa baca, tapi untuk kepentingan Belanda dia jadi pekerja supaya dia bisa membantu kelancaran proses bisnis mereka. Beda dengan orang-orang Eropa yang belajar di Eropa misalnya, atau orang Eropa asli yang memiliki sekolah yang sangat merdeka di Eropa misalnya. Dalam kajian saya misalnya dalam konteks sosiologi aja, kenapa misalnya para ahli sosiologi muncul di Barat ya, di Eropa? Karena kepentingan mereka itu mencerdaskan masyarakatnya, bukan hanya sebatas tadi misalnya penjajah itu hanya orang bisa baca, hanya orang bisa berhitung, cukup sampai di situ, belum masuk pada bagaimana seseorang itu mampu menjadi penemu atau pencipta lah gitu kan, dan lain sebagainya. Nah di Indonesia enggak seperti itu, karena Belanda itu sangat kuat dari sisi itu. Artinya dicerdaskannya hanya sebatas dalam tanda kutip tadi yang saya sebutkan, itu hanya untuk bisa membaca, hanya untuk bisa menulis, hanya untuk bisa menghitung. Stop di situ gitu kan. Kalau di Barat kan tadi beda, jadi sudah pada konteks menciptakan, menemukan, bahkan mungkin membandingkan gitu kan. Dan dampaknya kan hari ini lihat misalnya kemajuan sains di Barat gitu kan, ilmu pengetahuan di Barat itu sangat menguasai dunia. Kita harus jujur mengakui ilmuwan-ilmuwan besar yang ada di Barat itu ya karena memang lahir dari proses pendidikan yang sangat
bagus gitu kan. Beda dengan kita yang tadi hanya sebatas ya mungkin di sekolah kita kan hanya menghitung, bisa baca, selesai gitu kan. Nah di barat nggak seperti itu. Berarti desainnya itu kita hanya dijadikan pasar begitu ya, kurang lebih. Konsumen bukan, gitu ya, bukan produsen gitu ya. Jadi bukan produsen. Ya, saya juga gini Kang Ijar. Saya seringkali merenung ya dalam konteks keindonesiaan. Sosiologi misalnya, dalam ilmu saya yang saya geluti gitu kan. Kok nggak lahir di Indonesia gitu kan? Padahal kan tadi kita punya modal multikulturalisme, aneka ragam budaya segala macam. Tapi kenapa lahir di Prancis, lahir di Jerman gitu kan? Karena kita memang nggak diciptakan untuk menemukan itu. Dan sayangnya para ilmuwan di kita juga, masyarakat juga di kita terjebak pada konteks yang tadi, saya sekolah supaya anak supaya bisa baca aja atau supaya bisa berhitung. Padahal konteks itu zaman Belanda itu dia hanya untuk dijadikan sebagai pribumi yang membantu proses bagaimana mereka bisa berusaha gitu kan, Belanda bisa bertahan di Indonesia gitu kan. Lebih-lebih misalnya kalau membaca tentang bagaimana peran pemikiran Snok Hogronyi misalnya, Snok Hogronyi di Indonesia itu perannya sangat luar biasa, dan dia mampu membongkar bagaimana budaya dan struktur sosial yang ada di Indonesia yang disumbangkan pemikirannya itu kepada para pemegang kebijakan yang ada di pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Dan salah satunya lah kontribusi pemikiran dari Snok Hogronyi yang tadi masuk ke wilayah yang aspek-aspek pendidikan, aspek kebudayaan, bahkan juga aspek mental ya. Jadi nggak usah misalnya orang Indonesia itu dilecehkan, nggak usah gitu kan ya, kalau atau diserang nggak usah gitu kan, meskipun memang dalam konteksnya nanti dalam kemerdekaan kan ada juga peperangan segala macam, tapi strukturnya itu yang dirusak gitu ya, strukturnya itu yang dirusak oleh Belanda itu, dan itu tidak terasa karena bersifat soft, lembut tetapi berbahaya gitu, kayak kanker. Wah, tidak terlihat. Kayak kanker gitu. Saya jadi ingat begini, Bung Maulana Jannah, bahwa memang keanekaragaman, kebinekaan itu muncul karena entitas yang ada di dalam komunitas itu mampu membuat, mendefinisikan, mengidentifikasi perbedaan. Ya. Diversity of difference ya. Difference mampu membuat perbedaan. Nah, bagaimana penghayatan terhadap perbedaan itu juga, kalau menurut saya begini ya, saya melihatnya begini, Bung Maulana Jannah, bahwa kita sebagai bangsa yang beragam ini akan cenderung untuk terjebak pada bias. Bias antar golongan. Kan kita sering ya bias gender misalnya. Iya. Bahwa orang itu memahami gender fasih dengan berbagai pengetahuannya, saking fasihnya sampai masuk ke dalam wilayah keyakinan, dan akhirnya itu cenderung melihat dan menyalahkan yang lain. Kalau gender berarti kan dia feminis, kemudian ya udah cowok salah gitu. Nah, ini fragmentasi seperti ini itu yang riskan terjadi di Indonesia. Bias misalkan di Islam sendiri, mohon maaf, ada perbedaan ormas ya. Ada banyak kan golongan ormas, ya. Ada, mohon maaf, langsung aja, ada Muhammadiyah, NU dan sebagainya di Islam misalkan ya. Ada Persis dan seterusnya. Nah, bias-bias ini akhirnya kan masuk ke dalam pola pemahaman dan pemikiran, juga keyakinan bahwa saya benar, yang lain salah. Kan begitu ya. Gimana itu? Bukan merekonstruksi, tetapi kembali membaca ulang gitulah tentang keragaman kita ini. Iya, jadi memang gini, sebenarnya ada problem hubungan ya, relasi antara sesama penganut agama Islam gitu kan ya, atau sesama penganut agama ya, yang nanti terformulakan dalam berbagai kelompok ya.
gitu kan. Dan itu sebenarnya dalam konteks kehidupan itu sah-sah saja gitu kan. Misalnya ada kelompok A, ada kelompok B, ada golongan A, ada golongan B, dan seterusnya gitu kan. Karena memang kalau saya menyetir satu ayat Al-Quran misalnya bahwa Allah menciptakan manusia ini kan su'uban wa qabailan gitu kan. Artinya keluar. su'uban wa qabailan itu kan bersuku-suku, berkobilah-kobilah, berkelompok-kelompok. Dan itu bukan kata saya, itu firman Tuhan gitu kan di dalam Al-Quran. Artinya betul kata Kang Ngejar tadi bahwa memang kita itu lahir dalam konteks banyak golongan dan kelompok, artinya multi, nggak bisa ditunggalkan. Misalnya tadi ada kelompok dalam konteks keagamaan internal umat Islam juga ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Yang paling bagus itu adalah bagaimana membangun satu harmoni antara sesama penganut itu. Jadi tidak usah lagi mempersoalkan persoalan-persoalan perbedaan baik dari sudut pandang mazhab misalnya. Mazhab itu kan banyak, baik dalam fikih, mazhab fikih, atau mazhab tafsir Al-Quran misalnya, atau madhab-madhab yang lain. Karena sejak awal juga itu sudah ada sebenarnya gitu kan. Jadi kalau Islam bicara tentang mazhab misalnya, ngapain kita berdebat, ngapain kita misalnya perselisihan, karena sudah ada, tinggal kita mau memilih madhab yang mana. Makanya di dalam ajaran Islam itu ada yang terkait dengan ajaran yang disebut dengan tasamuh. Tasamuh itu adalah ajaran toleran. Dalam hari-hari ini pemerintah punya program moderasi gitu kan, moderasi beragama. Artinya moderasi itu tadi untuk menjembatani persoalan-persoalan yang terkait dengan ada kutub-kutub yang pada akhirnya ekstrim kan, memahami satu satu golongan misalnya. Kata golongan A saya yang paling benar, kata golongan B saya yang paling benar. Ini terjadi apa yang disebut dalam kajian sosiologi itu adalah truth claim, klaim kebenaran gitu kan. Kelompok saya ini yang paling benar, kelompok kamu yang salah, atau dalam bahasa lain mungkin bahkan jatuh pada konteks saling mengkafirkan gitu kan. Nah ini sebenarnya tadi ada truth claim yang terus dipelihara, meskipun memang itu pasti terjadi dalam setiap keyakinan manusia ya. Prasangka ya. Iya, kan itu sudut pandang ya. Orang misalnya gini, oh saya benar dengan apa yang saya yakin, itu kan sudut pandang dan keyakinan. Yang tidak boleh itu adalah dibenturkan. Harusnya gitu kan konteks sudut pandang itu kayak itulah kita berjalan seirama, berjalan sejajar, didialogkan, yang nggak boleh saling dibenturkan gitu kan. Nah ini yang terjadi di kita lah, selalu dibenturkan. Momennya banyak, bisa momen politik, bisa momen tadi misalnya prasangka yang kurang bagus gitu kan, atau misalnya stereotip gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang terjadi di kita. Dan kadang-kadang juga ada satu budaya bangsa Indonesia yang saya sering katakan budaya bangsa Indonesia itu hati-hati Kang Nijar. Ada yang disebut dengan sumbu pendek orang Indonesia itu, mudah terbakar kan dengan isu-isu agama, karena memang multikulturalisme itu tadi. Jadi kalau orang misalnya mudah disulut oleh keyakinannya, dijelek-jelekin, kamu salah, kamu bid'ah, kamu tidak sesuai dengan ajaran ini akan mudah tersulut gitu kan. Oleh karena integrasi nanti kohesi sosial kita akan renggang, muncullah nanti desintegrasi bangsa gitu kan. Baik. Tadi juga menyinggung masalah toleransi ya. Ya, toleransi. Harmoni, toleransi, dan integrasi. Ngomong-ngomong itu kan kemarin kita rame tuh. Kita coba kasus dulu. Di kita. Kita ngomong ke sana ya. Rame. Ada sebuah IO ya akan menyelenggarakan pertunjukan musik di Tasik ya? Iya, di Tasik ya. Dan 1 jam sebelum acara itu dibatalkan, dan permintaannya, padahal itu kan sudah mendapatkan izin dari Kapolres, izin keramaian dari keamanan ya, keamanan kepolisian, izin keramaian. Tetapi mengapa tiba-tiba dibatalkan kan gitu ya? Dan banyak respon dari masyarakat di media sosial, apalagi ya media sosial. Menurut Bung Maulana Jana bagaimana ini? Sebenarnya nggak boleh terjadi gitu ya. Tadi kalau kita menganut konsep multikulturalisme gitu kan, nggak bisa setiap satu daerah misalnya atau setiap orang
mau membuat satu formula ini tunggalkan saja gitu kan, bahwa saya yang paling benar, saya paling salah gitu kan, nggak boleh. Apalagi kalau konteks keindonesiaan gitu kan, saya sering katakan Indonesia ini kan bukan negara agama gitu kan dan juga bukan negara sekuler. Indonesia ini negara Pancasila gitu kan, yang di situ dijamin seluruh aktivitas kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, beraktivitas oleh negara. Jadi itu yang harus dipahami oleh seluruh elemen bangsa, termasuk juga para penganut keagamaan gitu kan. Kalau misalnya ada ini yang mengajukan untuk dibatalkan itu siapa itu? Ya saya kurang tahu ya, kalau kalau masalah batal kan itu urusannya kan harusnya kan prosedural gitu ya. Harusnya ini kan negara hukum. Tapi juga nggak boleh misalnya sipil yang punya tangan besi, nggak boleh. Ya kan, misalnya seseorang yang merasa kawasa, dalam tanda petik ya, merasa kawasa saya bubarin nih gitu kan. Nggak boleh begitu. Ini negara ini dibangun tadi oleh multikulturalisme, oleh kebersamaan aneka ragam yang berbeda-beda itu. Kalau kita sudah memposisikan diri sebagai orang yang tadi misalnya merasa lebih kawasa dalam bahasa Sunda, dalam petik mohon maaf, ini berbahaya bagi Indonesia gitu kan. NKRI ini mau jadi seperti apa kalau orang-orangnya atau manusia-manusianya punya kelakuan seperti itu, berbahaya, dan itu bisa mengancam desintegrasi kita. Di intercept gitu. Kalau saya sih urusan musik sih, apalagi kalau bisa mendongkrak ekonomi masyarakat ya di Tasik, ngapain gitu kan disusahin, kayak alhamdulillah gitu kan mereka bisa datang ke sini, UMKM bisa bekerja, bisa mencari duit, bisa membantu mereka, peperiheun gitu kan, dalam tanda kutip ya, peperiheun. Kemiskinan di Tasik ini paling tinggi di Jawa Barat, cik atuh nu kadarieu mah ulah rame mun arek kalau mau gitu ya, selesaikan kemiskinan. Kalau mau ya teman-teman di konteks para penganut keagamaan, selesaikan yuk bareng-bareng bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana memberdayakan masyarakat. Itu menurut saya jauh lebih real, jauh lebih penting ketimbang memperdebatkan sesuatu yang menurut saya adalah justru kontraproduktif dengan dengan visi kebangsaan kita gitu. Soalnya tadi kan mengatakan toleransi dan intoleransi itu. Jadi saya jadi ingat itu. Begini Kang Nijar, kalau kita bicara toleransi di dalam agama saja kita mesti toleransi kan, lakum dinukum waliyadin. Apalagi ini konteksnya hubungan sosial, itu kan ya urusan musik ya. Jangan kita mengatakan intoleran terhadap musik, tapi di rumah dia nyetel lagu Gigi gitu kan, kan lucu gitu. Tapi kalau tidak salah saya mendengar informasi bahwa alasan utamanya bukan itu ternyata. Ada kepentingan kapitalis mungkin gitu ya. Ya mestinya nggak boleh dibawa ke ruang publik dong kalau begitu, iya. Karena itu merugikan masyarakat kan pada akhirnya. Nanti kan Arman Maulana yang vokalis Gigi ya, itu kan grup band yang sangat produktif dengan lagu-lagu religi. Jangan gini Kang Nijar. Menurut saya gini, kita memang ada problem tadi. Betul ada prejudis di kita itu. Jadi kadang-kadang orang yang tidak sepaham dengan kita, orang yang tidak sejalan dengan kita kan memandangnya ini curiga mulu gitu kan. Oh ini enggak Islami, oh ini enggak beragama, enggak boleh begitu dong. Kan Islam Sundanya itu jangan gehgeran gitu ya. Kita beragama harus lebih teduh, lebih santai gitu kan. Ya, lebih rasional gitu kan. Stereotyping. Ya. Bentuk-bentuk pemahaman yang itu mungkin sesuai dengan pengalaman hidup, bahkan diwariskan oleh leluhurnya. Misalnya cingkrang, berjanggut. Bentuk-bentuk. Kang Nijar juga kan itu kan berjenggot. Enggak, tapi saya kan pakai kupluk. Jadi apa ya? Nanti disebut radikal ya gitu. Jadi kadang-kadang kita itu terjebak pada sesuatu yang kulit luar ya, aksesoris ya. Orang Dudi RS. Ya gitu. Coba lihat di konten-konten YouTube-nya. Ya. Selalu memakai kupluk. Wah, ini orangnya rapper begitu kan ya. Iya. Padahal pengetahuan agamanya dahsyat. Ya gitu. Iya gini, memang. Dan kesananya sebentar ya.
Jadi bentuk-bentuk apa ya? Bentuk-bentuk pengetahuan yang itu nantinya menjadi prasangka prejudis itu boleh diwariskan dari leluhurnya atau berkembang sesuai dengan pengalaman hidupnya, itu menjadi apa ya, semacam energi untuk nantinya muncul diskriminasi. Wah, bahaya kalau udah ke situ, berbahaya. Memang prajudis itu saya juga baca di salah satu buku ya. Ada pengalaman di situ, orang juga berpengalaman, dirinya pernah merasakan sesuatu, punya pengalaman A atau punya pengalaman tertentu gitu kan. Nah, pengalaman ini yang nantinya akan jadi persepsi yang melahirkan nanti prasangka kepada orang lain. Kan tidak boleh dalam agama itu, apalagi dalam konteks Islam ya, ulah ngalobakeun suudon, kan itu kan prasangka. Inna ba'dadon karena sebahagian don itu dosa gitu kan. Makan daging sendiri ya. Ya, gibah gitu kan. Itu lagunya Bung Haji Romai Rama itu kan. Nah, gini ya, kalau misalkan saya sih mengimajinasikan bahwa di Priangan Timur ini ada satu kawasan dan itu adalah kawasannya pendidikan. Dan nampaknya Tasikmalaya ini akan berangkat ke sana. Parameternya adalah sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang mulai berkecambah. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kampus ini tidak menjadi bagian wacana di kampus itu sendiri. Ini bagaimana nih? Karena gini, Bung MJ, saya percaya bahwa wacana keilmuan itu juga mampu membuat orang sadar. Ya. Atas apa kelebihan dan kekurangan dan apa yang dilakukan. Nah, bagaimana ini infrastruktur yang secara fisikly di kota Tasikmalaya ini sudah banyak, kasarnya universitas, sekolah tinggi begitu ya. Ya. Tetapi tadi Bung MJ mengatakan moderasi tentang beragama juga sepertinya belum baik. Ya, pertama gini Kang Nijar, saya kira kehadiran berbagai lembaga pendidikan ya, baik dari lembaga pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi, terutama juga di Tasik sekarang lagi menjamur ya perguruan tinggi yang hadir, dan kita sambut alhamdulillah gitu ya. Selama pasca reformasi 98 sampai tahun 2023 ini banyak perguruan tinggi yang lahir ya, baik yang bertransformasi ya dari sekolah tinggi menjadi institut, dari institut menjadi universitas. Ini kita sangat berbahagia lah ya. Tapi tentu karena ini adalah infrastruktur dan strukturnya harus juga dibangun gitu kan, agar masyarakat kita lebih maju, lebih dewasa, lebih tadi misalnya lebih toleran segala macam. Dan saya melihat gini, maju dan tidaknya masyarakat yang ada di Tasikmalaya dan sekitarnya tergantung kepada bagaimana perguruan tingginya. Kalau perguruan tingginya tidak maju, ya otomatis masyarakat juga tidak maju. Dan itu kan dalam konteks keindonesiaan kan kita diukur lewat 3 paradigma kan. Kemajuan itu bisa dilihat dari IPM kan, indeks pembangunan manusia itu bisa lewat pendidikan, sejauh mana orang itu lama sekolahnya sampai perguruan tinggi. Yang kedua misalnya ekonominya, jadi harus berdampak pula misalnya ketika lahir universitas kemudian perguruan tinggi ya, kepada konteks ekonomi, income per kapita masyarakat Tasik kan itu harus kesejahteraan nantinya gitu. Itu harus berdampak dan secara signifikan gitu ya. Termasuk kesehatan. Jadi 3 variabel ini kan, 3 paradigma ini kan tidak bisa saling terpisah. Orang yang sudah tinggi pendidikannya tentu income-nya akan lebih baik gitu kan, akan lebih sejahtera, lebih maju, lebih makmur gitu kan. Dan tentu taraf kesehatannya juga, taraf hidupnya gitu kan, taraf hidup sehatnya atau disebut dengan rata-rata lama hidup gitu ya, misalnya usianya 80 tahun, 90 tahun. Karena sejahtera. Memang sejahtera karena menikmati 3 itu, pendidikannya udah bagus, kesejahteraannya juga oke gitu kan, alhamdulillah. Misalnya rata-ratanya misalnya income-nya $5.000 misalnya. Itu kan ya kalau di negara nggak maju kan sudah $60.000 misalnya. Kalau di kita kan cuman untuk Indonesia ya, itu cuma $4.000 kan setahun gitu kan. Nah, di Tasik kan tadi misalnya hadirnya perguruan tinggi harus mendongkrak IPM itu.
Yang lebih penting adalah bagaimana perguruan tinggi itu bisa membangun satu perubahan sikap. Karena perguruan tinggi itu sebagai basis ilmu pengetahuan yang akan menggiring manusia lebih lebih maju, lebih sehat, lebih rasional. Ya bahasa sederhana malah perguruan tinggi teh lahir supaya jelma teh teu aremosian gitu. Baper. Karena kan basisnya ilmu pengetahuan gitu kan, segala diukur secara rasional, terukur gitu kan. Jadi bukan oleh emosi yang kadang-kadang meluap-luap tapi tidak terukur. Nah ini berbahaya. Nah makanya di Barat kenapa sekarang itu maju secara peradaban materi, karena ukurannya adalah ilmu pengetahuan, science gitu kan. Kalau di kita kan emosi ukurannya gitu kan. Gitu. Wah mantap ini ya, sangat dahsyat. Ini part pertama, kita akan lanjutkan pada part kedua, bagian kedua. Bagian pertama kita melihat konteks secara umum bagaimana merekat kebersamaan di tengah perbedaan. Nah itu penting itu. Harmoni. Dan Bung MJ itu sebentar lagi kalau tidak salah akan ada konser besar. Oh iya, di Lanut ya. Kalau saya menghadirkan Dewa 19. Ya. Ya, mudah-mudahan saja tidak terkendala dengan sesuatu, tapi saya pikir nggak akan ada terkendala, soalnya yang menyelenggarakannya itu adalah di tempatnya ada di Ahuri. Oh. Sebenarnya kalau di tempat keramaian gitu loh. Yang dekat dengan berbagai aktivitas lain. Nah ini Kang Nijar gini ya, ada satu catatan kecil bagi saya gitu kan. Kalau konteksnya civil society atau masyarakat madani yang digemur-gemurkan di Tasik ya oleh pemerintahan di Tasik, kan ada masyarakat madani gitu kan, atau civil society. Mestinya mereka yang datang dari luar mau melaksanakan apapun di sini itu nggak takut, ada kesetaraan gitu. Ya. Penghargaan itu diberikan kepada mereka yang setara gitu. Apalagi tamu ya. Apalagi tamu harus menghormati. Jadi nggak boleh ada rasa takut, apalagi nanti konteksnya ekonomi dong, jangan ditakut-takuti gitu kan. Karena masyarakat juga perlu makan lah gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan lah nanti konsernya saya doakan mudah-mudahan sukses, dan masyarakat juga jangan takut, hadir aja nonton gitu kan. Mudah-mudahan tingkat kebahagiaan orang Tasik bisa meningkat di saat kemiskinan meningkat. Nah paling tidak tingkat kebahagiaannya perlu kita jaga, ulah disingsinan wae gitu kan. Mantap. Baik pemirsa. Baik pemirsa Sabulang Bentor yang saya banggakan, bagian pertama kita akhiri dulu. Kita bertemu di bagian kedua dengan tema yang nanti akan kita sampaikan. Tetap di channel ini, Sabulang Bentor. Assalamualaikum.